Halo semuanya, selamat datang di tutorial Java untuk pemula yang ke-13 dan kembali lagi bersama saya Wildan Kurniadi. Kali ini kita akan ngebahas tentang perulangan. Dan apa sih perulangan itu sebenarnya? Well, sebenarnya perulangan itu kalau praktek kehidupan sehari-harinya banyak sekali praktek perulangan ini. Contohnya waktu dulu teman-teman SD dan berbuat nakal misalnya, dan tiba-tiba pak guru atau bu gurunya nyuruh kita untuk nulis saya janji tidak akan nakal lagi sampai 100 kali gitu kan, sampai kapok lah sebenarnya. Eh, dan ya itulah salah satu fungsi perulangan, penerapan perulangan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebenarnya di proyek software nanti akan berasa juga sih. Nah, jadi perulangan itu adalah melakukan hal yang sama berkali-kali. Dan berkali-kalinya itu berapa? Ya tergantung jumlah perulangan yang diinginkan gitu ya. Dan sebenarnya perulangan di dalam bahasa pemrograman itu terdiri dari tiga jenis. Ada perulangan dengan menggunakan for atau for loop. Ada yang namanya dengan while atau while loop. Ada juga namanya do while atau do while loop. Eh, apa sih perbedaannya? Nanti akan dijelasin di tiap-tiap bagiannya. Tapi kali ini kita akan ngebahas tentang for loop dulu. Dan ya, ayo kita coba dulu. Oh, nah, jadi begini kurang lebih. Coba kita jalankan programnya. Oh, sebentar. Ada yang kurang. Nah, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi begini. Kita udah berhasil nulis sampai 5 kali. Ya, gimana kalau kita disuruh sampai 100? Tinggal ganti aja. Nah, 100 tuh. Mulai dari 0 sampai 100. Nah, gimana cara kerjanya dan? Ya begini. Eh, begitu si komputer membaca for, jadi pas kita nuliskan for, maka dia akan mengenali kalau for ini adalah pengulangan mulai dari sini sampai sini. Nah, jadi yang akan dilakukan oleh komputer adalah membaca bahwa i mulai dari berapa i-nya? Oh, i-nya mulai dari nol, ya. I-nya maka mulai dari nol. Nah, berapa sih batas i? Kapan kita akan berhenti? Ketika kapan i-nya berhenti? Kapan sampai kapan perulangan ini akan dilakukan? Ketika i-nya kurang dari sama dengan 100. Jadi, ketika i-nya kurang dari sama dengan 100, maka perulangan ini, statement ini, and a bunch of code here, kalau misalnya ada banyak pun, itu akan dilakukan sampai i-nya ini tidak sama dengan tidak kurang dari sama dengan 100. Dan di sini i++ itu sebagai penanda kalau yang ditambahkan adalah i-nya gitu ya. Misalnya begini. eh kita contohkan dengan yang dikit aja dulu. Dengan 5 atau 3 mungkin ya. Kita coba jalankan. Nah, misalnya di sini mulai dari i1 deh biar cepet. Nah, berapa i-nya? I-nya sama dengan 1. Nah, dicek apakah i kurang dari sama dengan 3? 1 ya, ingat ya. 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 3? Iya. Karena iya, maka statement ini akan dijalankan dan i-nya akan ditambah. Nah, karena i-nya 1, i tulis 1,
Saya tidak akan nakal lagi, tulis. Nah, kemudian I-nya udah berubah jadi 2 kan sekarang. Naik. Apakah I-nya kurang dari sama dengan 3? Apakah 2 kurang dari sama dengan 3, teman-teman? Ya, karena 2 itu kurang dari 3, maka statement ini akan dilakukan dan I-nya si 2 ini akan ditambahkan 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Dan masuk lagi ke bagian yang ini, yang selanjutnya, ke perulangan terakhir. Dan di sini I yang kita punya adalah 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Ya, karena iya, maka statement ini akan dijalankan dan ya I-nya akan bertambah jadi 4. Jadi I-nya akan bertambah dan statement ini akan dijalankan. Kemudian kita sudah mencapai akhir for. Nah, kemudian lakukan pengecekan lagi. Apakah I-nya kurang dari sama dengan 3? Sekarang I yang kita miliki 4 loh ya. Apakah 4 itu kurang dari 3? Kayaknya enggak. Apakah 4 sama dengan 3? Enggak juga. Jadi berhenti, maka kita nggak akan melakukan yang statement yang ada di sini lagi gitu. Jadi si komputer akan berhenti di situ. Uh, Mungkin segitu aja sebenarnya, simple sih. Nah, satu hal yang harus teman-teman ingat kalau di Java itu ya, kita akan selalu memulai hitungan dari 0. Jadi misalnya nanti akan belajar array, nanti entah di video keberapa akan saya kasih tahu. Tapi gini, misalnya teman-teman punya persoalan mau memunculkan 4, bisa bisa dengan 0 sampai 3, bisa juga 1 sampai 4. Tuh, 1 2 3 4. Bisa juga 5 sampai 9. 5 6, oh enggak, kebanyakan 5 sampai 8. Nah, 5 6 7 8. Jadi silahkan, kalau ini sih cukup tricky sih sebenarnya, pasti kelihatan bisa dihitung sendiri. Tapi ya mungkin untuk pengulangan for sebenarnya sesimpel ini. Dan ya segini aja dulu untuk perulangan bagian for. Dan ya kalau ada pertanyaan silahkan di komen aja kalau ada yang kurang jelas ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ya, sampai ketemu di video selanjutnya.